Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Diana Puji Anita dengan NIM 2402119181110 dari LPTK Universitas Jember bidang studi IPA. Pada hari Rabu 23 Juli 2025 saya akan melakukan uji kinerja di SMP PGRI 1 Harugelis dengan materi sistem pernapasan manusia. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk memimpin doa. Boleh Aldi pimpin doa? Baik, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik. Alhamdulillah. Semua sehat ya? Sehat. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua. Hari ini kita akan melakukan kebersihan dulu ya. Cek kebersihan, cek kerapihan. Silakan berdiri semua. Boleh dicek kerapihan, sudah rapi? Sudah. Sebelah sini sudah rapi? Sudah ya. Bersih, kolong mejanya boleh diperiksa. Nggak ada. Bersih semua ya? Oke. Kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Tahu pala, pundak, lutut, kaki? Nah, boleh dicoba nanti. Siapkan pena atau pulpen di atas meja satu saja. Berpasang-pasangan ya. Berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan. Oke. Sudah? Kalau ibu bilang pala, kalian pegang pala. Paham ya? Yuk, mulai. Siap? Siap? Oke. Pundak. Lutut, pala, kaki, lutut, pundak, kepala, 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 lutut, pundak, kaki, pena. Oke. Siapa yang dapat? Oke. Oke, silakan tepuk tangan ya. Boleh duduk dulu. Boleh Ibu tunjuk satu orang untuk maju? Boleh ya, Aini boleh maju ke depan? Ya, ya. Aini boleh maju ke depan? Ya, di sini nok. Aini, praktekkan sistem pernapasan ketika manusia melakukan gerakan bernafas. Gimana caranya, yang lain juga ikutan ya? Oke. Bukan, melakukan gerakan. Yuk, tarik nafas. Keluarkan. Itu namanya gerakan bernafas. Nah, ini tahu ya cara bernafas? Nah, cara bernafas seperti tadi yang dilakukan semua peserta didik ya. Nah, kalian apa itu bernafas? Bernafas itu cara melakukan. Boleh dibantu temennya, mungkin Dian. Dian boleh, apa itu bernapas Dian? Menghirup udara. Itu apa sih kandungannya? Oksigen. Ketika dihirup lalu dikeluarkan. Apa yang dikeluarkan? Oke, karbon dioksida. Jadi apa itu bernafas? Menghirup oksigen dan menghembuskan atau mengeluarkan karbon dioksida. Oke, terima kasih Aini. Nah, Ibu minta satu lagi orang untuk menjawab. Rizky, ditutupin. Oke, Ki, boleh maju Ki. Rizky,
tadi sudah tahu apa itu bernafas. Kenapa kita perlu bernafas? Agar bisa hidup. Agar bisa hidup. Selain itu ada lagi? Tadi yang dihasilkan apa? Oksigen. Oksigen itu untuk menghasilkan energi. Betul yang dikatakan Aldi. Jadi oksigen itu untuk menghasilkan energi. Peranan oksigen juga untuk apa? Kira-kira? Berbicara perlu oksigen ya. Berbicara perlu oksigen. Mencium perlu oksigen? Perlu. Jadi semuanya perlu oksigen ya. Nah, kita akan mengaitkan materi pernapasan dengan sistem pencernaan yang sudah pernah kita bahas minggu lalu ya. Nah, di sini nanti Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan disimak. Boleh duduk ya, Ki. Kalian penasaran nggak kenapa orang bisa tersedak ketika sedang makan? Kondisi ini disebabkan karena kita makan sambil berbicara. Pada saat kita sedang mengunyah makanan, langit-langit lunak dan lidah akan mendorong makanan masuk ke tenggorokan atau yang disebut dengan faring. Faring berfungsi sebagai jalur masuknya udara dan makanan. Pada pangkal tenggorokan terdapat epiglottis yang sangat berperan penting dalam proses pernapasan dan pencernaan. Ketika makanan masuk ke tenggorokan, epiglottis akan ikut terdorong dan mengarah ke bawah sehingga menutupi jalur pernapasan. Di saat itulah pernapasan kita terhenti sejenak dan makanan tersebut bisa langsung masuk ke kerongkongan lalu ke lambung. Epiglottis ini akan secara otomatis menutup saluran pernapasan saat manusia sedang makan atau menelan dan akan terbuka ketika menghirup nafas sehingga udara akan tetap masuk melewati laring menuju ke paru-paru. Namun, ketika kamu berbicara sambil menelan makanan, hal ini dapat menyebabkan epiglottis terbuka dan membuat makanan berisiko masuk ke saluran pernapasan sehingga terjadilah kondisi tersedak. Oke, ya ada yang mau menanggapi? Menanggapi video yang sudah kalian lihat tentang tadi apa? Peristiwa tersedak. Biasanya orang tua dulu itu bilang kalau misalkan sedang makan tidak boleh. Alasannya karena ada epiglottisnya itu ketika kalian makan, ya, kalian berbicara itu berbarengan menutup dan membuka. Ketika kalian makan sambil berbicara, maka akan terjadinya peristiwa tersedak. Jelas? Jelas ya? Oke. Di video ini pernah kalian alami tersedak? Pernah. Apa yang kalian rasakan? Sakit ya, sesak. Kenapa dikatakan tersedak itu bukan sesuatu yang sepele ya? Karena kalau peristiwa tersedak itu tidak bisa dikeluarkan maka akan menimbulkan kematian. Bahkan biasanya itu si nafas itu tertutup. Ketika nafas tertutup maka kita tidak bisa bernafas, sesak ya, langsung meninggal. Jelas? Nah, boleh siapa ya? Queen. Pernah tersedak? Pernah. Kejadiannya gimana, Queen? Ya kayak lagi makan terus kita ngobrol langsung itu kayak apa nusuk gitu. Nusuk ya? Nusuk. Terus apa yang terjadi, Queen? Sesak jadinya. Sesak. Ya, Nggak berhenti. Nah, ketika Queen mengalami tersedak, apa yang Queen lakukan? Langsung minum. Ketika minum? Lega sedikit. Oke. Ada lagi yang mengalami peristiwa tersedak? Banyak ya? Nah, banyak. Oke, hampir semuanya. Boleh. Revansyah. Gimana ceritakan peristiwa tersedak? Ketika makanya terburu-buru. Makanya terburu-buru. Terus? Akhirnya tersedak dan langsung masuk ke tenggorokan. Jadi itu.
waktu makan terburu-buru itu langsung ditelan gitu ya, nggak tanpa kunyah. Nah, kenapa bisa terjadi tersedak, Evan? Dari penjelasan video kira-kira. Epiglotisnya mungkin pada saat Revan melakukan ini ya, menamakan yang terlalu terburu-buru, epiglotisnya sedang membuka, jadi tersedak gitu ya. Oke, di sini jelas ya. Ada lagi yang mau mengungkapkan, mungkin memberikan cerita tentang peristiwa tersedak sebelum kita lanjut ke tujuan pembelajaran? Nggak ada. Berarti cukup ya. Intinya kalau misalkan kita sedang makan itu tidak boleh berbicara. Kalau misalkan kita berbicara, efeknya akan tersedak. Tersedak itu bukan hal yang sepele, maka kita perlu hati-hati dalam makan. Jadi kalau makan tanpa berbicara. Biasanya kan kalau kalian itu makan sambil ngobrol ya, itu bahaya. Bahayanya tadi sudah kalian tahu, kalau misalkan tersedak bisa mengakibatkan meninggal. Di sini kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Di sini ada peserta didik memahami pengertian sistem pernapasan. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasi organ-organ sistem pernapasan manusia. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan mekanisme sistem pernapasan manusia. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menganalisis pentingnya sistem pernapasan manusia. Oke. Sebelum ke situ, tadi kan kita sudah tanya jawab ya, apa itu bernapas. Tadi dikatakan oleh Dian, bernapas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, ini pengertiannya. Sistem pernapasan adalah rangkaian organ dan jaringan yang bekerja sama untuk memungkinkan manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oke, sebelum lanjut, ada yang tahu organ-organ pernapasan? Organ-organ pernapasan, Ilham ya? Ilham boleh sebutkan organ-organ pernapasan apa saja? Hidung. Ya, yang lain boleh ikut ya. Faring, terus oke, laring, trakea, alveolus, bronkeolus, bronkus, paru-paru, diafragma. Oke, betul ya, meskipun urutannya masih salah, tidak apa-apa ya. Kita lanjut ke organ-organnya. Nah, di sini ada organ-organnya, ada faring, ada rongga hidung ya. Rongga hidung, rongga mulut ini berdekatan. Makanya tadi ada peristiwa tersedak. Di sini ada rongga hidung, ada faring, ada laring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus, paru-paru, dan diafragma. Oke, bagaimana cara organ-organ itu bekerja? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, untuk memudahkan sistem pernapasan, ada yang namanya lagu nih. Lagu ini memudahkan kalian ya untuk mengingat organ-organ sistem pernapasan. Pakai lagu nadanya Anak Kambing Saya. Anak tahu ya lagu ini? Oke, boleh dicoba? Boleh ya. Yuk kita mulai sama-sama. 1, 2, 3.
Ayo belajar sistem pernafasan. Oksigen ke hidung, faring, laring, trakea, lewati bronkus, juga bronkeolus. Alveolus ditukar CO2. Hirup oksigen, hirup oksigen, hirup oksigen, hembuskan CO2. Hirup oksigen, hirup oksigen, hirup oksigen, hembuskan CO2. Oke, sekarang kita sambil berdiri ya. Boleh ya? Supaya hafal tentang organ-organ dari sistem pernafasan. Boleh dicoba. 1, 2, 3. Ayo belajar sistem pernafasan. Oksigen ke hidung, faring, Trakea, lewati bronkus, juga bronkeolus. Alveolus ditukar CO2. Oksigen, hirup oksigen, hirup oksigen, hembuskan CO2. Hirup oksigen, hirup oksigen, hirup oksigen, hembuskan CO2. Oke, terima kasih. Paham ya? Jadi ada di situ namanya hidung, sesuai nanti ke laring, ada faring, ada laring, ada trakea ya. Faring, laring, trakea, terus bronkus, oke, alveolus. Nah, di situ ada paru-paru dan ada diafragma. Kita lanjutkan di sini. Di sini ada mekanisme pernapasan manusia. Di sini ada inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu udara masuk ke paru. Kalau ekspirasi, oke, udara keluar dari paru. Mekanisme ada berapa tadi? 2. Mekanisme pernapasan tadi yang pertama inspirasi. Apa itu inspirasi? Masuk ke paru. Yang kedua ekspirasi. Ekspirasi berarti udara keluar paru-paru. Oke. Nah, di sini ada sistem pernapasan dada dan sistem pernapasan perut. Sistem pernapasan dada menggunakan otot-otot antar tulang rusuk. Jadi yang mengangkat itu adalah tulang rusuk. Sedangkan pernapasan perut menggunakan otot diafragma. Ini perbedaannya ya. Jadi otot dada dengan pernapasan perut itu beda di ototnya. Jelas? Oke. Kita lanjut ke gangguan sistem pernafasan. Di gangguan sistem pernapasan ini ada infeksi dan non-infeksi. Kalau infeksi ada virus penyakitnya itu influenza, penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus influenza. Yang kedua ada pneumonia, infeksi paru-paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan jamur. Biasanya ini terjadi pada balita, anak-anak ya. Balita dan anak-anak. Banyak menimbulkan kematian pada balita sama anak-anak karena penyebarannya cepat gitu ya. Dan yang ketiga ada infeksi dari virus bakteri TBC atau penyakit menular disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang kedua ada non-infeksi, ada asma, yaitu penyempitan saluran pernapasan yang disebabkan kesulitan bernapas. Yang kedua ada emfisema, kerusakan pada kantung udara di paru. Yang ketiga kanker paru, pertumbuhan sel kanker yang dikendalikan di paru. Ada sinusitis, tahu sinusitis? Pernah dengar nggak? Pernah ya, biasanya sering pilek kalau pagi-pagi ya. Itu peradangan pada sinus. Apa sih sinus? Hidung ya. Nah, yang ketiga rinitis, peradangan pada rongga hidung.
Oke, di sini antara infeksi dan non-infeksi. Ya, yang infeksi disebabkan oleh apa? Virus, bakteri, jamur. Oke, yang non-infeksinya disebabkan oleh apa? Ada yang tahu? Tadi kan yang infeksi oleh virus ya. Ada virus, ada jamur, ada bakteri. Nah, kalau yang non-infeksinya disebabkan oleh apa kira-kira? Genetik. Genetik berarti keturunan ya. Nah, ada lagi yang lain? Ada yang mau menambahkan? Rizky tahu, Ki? Queen? Nggak tahu? Nggak ada yang tahu ini? Oke. Yang non-infeksi itu biasanya kalian biasa melihat bapak-bapak merokok? Nah, kalau merokok itu menimbulkan apa biasanya yang nggak biasa merokok? Hah? Sesak nafas. Oke. Yang kedua apa selain merokok? Rafli ya? Boleh Rafli. Selain merokok, Rafli. Asap kebakaran berarti itu apa? Kalau asap kebakaran itu menimbulkan apa? Polusi apa? Polusi udara. Polusi udara disebabkan bisa tadi apa? Kebakaran ya. Mungkin asap apa lagi? Motor, kendaraan bermotor atau mobil itu bisa menyebabkan polusi udara. Tadi sudah ada rokok sama polusi udara. Boleh Ilham lagi lah ya. Ilham. Ilham. Ada lagi nggak Ilham? Selain rokok dan polusi udara, Ilham. Kurangnya berolahraga. Berarti kalau misalkan kurang berolahraga itu tidak menerapkan apa? Kesehatan pola hidup sehat. Nah, di situ terdapat gaya hidup yang tidak sehat. Ketika kita makan makanan yang tidak sehat itu bisa menimbulkan penyakit, bukan hanya di sistem pernapasan, juga sistem-sistem lain ya. Mungkin kayak sistem pencernaan, sistem peredaran darah, ekskresi gitu ya. Jadi gaya atau pola hidup sehat itu sangat menentukan kesehatan kita. Jelas sampai sini ya? Jelas. Ada yang ditanyakan mungkin? Tidak ada. Jelas sampai sini? Nah, jadi yang tadi infeksi apa? Disebabkan? Virus, jamur, bakteri. Yang non-infeksinya? Asap, rokok, asap, kendaraan, polusi udara. Lalu tadi apa? Kurangnya berolahraga atau tidak menerapkan pola hidup sehat. Makan makanan yang mengandung bahan kimia terlalu banyak. Biasanya makan apa? Seblak. Terus mie instan. Terlalu berlebihan. Kalau sekali-kali boleh ya, karena ibu juga makan mie instan. Makan seblak doyan. Cuman tidak setiap hari. Itu gunanya kita mengatur pola hidup sehat. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini nih pentingnya sistem pernapasan. Ketika kita tidak menjaga sistem pernapasan, maka akan menimbulkan tadi penyakit yang tadi apa? Ada kanker, ada TBC, ada influenza. Makanya pentingnya menjaga sistem pernapasan, yaitu memasok oksigen yang dibutuhkan sel-sel tubuh untuk menghasilkan energi. Jadi memasok oksigen itu untuk menghasilkan energinya untuk apa? Energinya untuk tenaga ya, jelas. Energi itu untuk tenaga ya. Tapi dilakukan untuk apa? Kehidupan sehari-hari atau kegiatan sehari. Kalian beraktivitas? Oke, beraktivitas memerlukan energi? Memerlukan. Kalau misalkan kalian lemes, kira-kira
aktivitasnya terganggu nggak? Terganggu. Kalau misalkan kalian sesak napas juga terganggu nggak? Terganggu. Ya, jadi kalau misalkan kalian bernafasnya tidak ada gangguan, maka menghasilkan energi untuk digunakan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, membuang karbon dioksida, limbah dari proses metabolisme sel. Nah, di sini ada yang namanya racun, ya. Racun itu harus dibuang. Nah, itu ada membuang karbon dioksida. Yang ketiga, membantu dalam proses berbicara dan penciuman, ya. Jadi proses bernapas itu membantu apa tadi? Berbicara. Jadi kalian ketika berbicara maka bernafas. Ketika kalian makan maka epiglotisnya akan ketutup. Salurannya itu masuknya ke saluran pencernaan, bukan ke saluran pernapasan. Sampai sini jelas ya? Oke. Materinya sudah selesai. Minggu kemarin Ibu sudah melakukan asesmen diagnostik ya, untuk menentukan kelompok. Sudah duduk di kelompok masing-masing? Sudah. Sekarang Ibu akan melakukan membagi LKPD-nya ya. Kelompok 1 audio ya. Kelompok 2 kelompok 3. Untuk kelompok 2 ada peragaan. Nanti boleh dikerjakan ya. Tinggal ditempelin aja. Ini dimasukin ininya nanti ditiup sama kalian di depan presentasi ya. Gitu. Jelas ya? Tugasnya jelas ya? Oke, untuk yang audio silakan kalian boleh, di situ ada link YouTube ya. Kalian boleh lihat referensi untuk cara mengerjakannya. Yang kelompok 2 di situ ada gimana? Nggak usah. Ini buat ini. Nah, iya, ditempelin dua-duanya ya. Boleh kalian lihat di YouTube atau apa ya? Boleh referensi, kalian boleh mencari ya informasi-informasi tentang sistem pernapasan alat peraganya ya. Jelas ini? Oke. Di sini ada sistem pernapasan dada sama perut ya. Kalau visual tuh ngelihat gambar. Nah, kira-kira jenis pernapasannya tadi apa? Pernapasan dada. Nah, inspirasi apa? Nanti kalau udah selesai nanti akan hasil kesimpulan. Boleh cari di internet. Kelompok ini jelas? Jelas ya? Oke, ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada. Ke situ. Nah, itunya jadi si sedotannya udah dimasukin dulu ke balon, nanti di selotip ya. Ini dari atas dulu. Dipepetin. Ya, sebentar. Gimana, Mak? Iya, nggak apa-apa. Boleh. Kan di situ juga ada. Tuh, amati video pada YouTube ya, link YouTube situ. Ini, coba dulu. Ini di sini ada jenis pernapasan ya kan? Iya. Nah, disuruh jenis pernapasannya apa? Tadi ada 2. Dada. Pernapasan dada, di sini pernapasan perut. Inspirasinya gimana? Ekspirasinya gimana? Inspirasi tadi apa?
masuknya udara. Masuknya udara gimana, keluarnya gimana gitu. Yang di pernapasan dada perut juga sama. Tadi kan udah dibahas tuh. Boleh di internet cari aja. Gimana? HP-nya boleh ditunjukin. Boleh. HP-nya boleh maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini di sini. Oh, boleh. Boleh. Gimana, Dian? Ini tuh jelasin. Jelasin deh ibu dia jelas. Dada doang. Kirain. Pernapasan dada. Ya, kan enggak. Tapi itu ya jenis pernapasannya kan pernapasan dada ya. Tulis aja dulu pernapasan dada gitu. Tulis di bawahnya pernapasan perut. Perbedaannya apa kan ibu? Nah, di inspirasi sama ekspirasi. Inspirasi tadi apa dia? Nah, inspirasi tadi apa inspirasi? Masuknya udara ke dalam paru-paru. Nah, ketika di pernapasan dada itu gimana inspirasinya? Jelas ya? Ini kan inspirasi sama ekspirasinya untuk pernapasan dada sama perut beda. Tadi kan udah ibu jelaskan ya. Ibu ini kayak gini ya, apa sih yang tadi lihat tuh? Nah, itu kalau yang pakai selang ya. Kalau ini kan pakainya sedotan. Nah, ada di situ juga, cari boleh. Ini ditulis. Enggak usah. Mau ditulis boleh. Lebih biar persentasenya. Takut ditanya nanti. Ini ditulis. Yang ini ditulis 3 sama kesimpulannya. Cuma cover. Ini juga. Ya, di sini tulis aja dulu jenis pernapasannya apa. Pernapasan dada sama pernapasan perut di bawahnya. Sudah? Ketemu? Iya, udah Bu. Lebih bagus ditulis organ-organnya ya. Itu nanti tinggal dibaca yang itu itu dibaca, nanti ini dipraktekkan ke depan gitu. Kita melakukan sistem pernapasan gitu. Ini alat peraganya. Jangan terlalu kencang ya. Ketemu? Namanya sudah ditulis di depannya. Tadi namanya ditulis dulu gitu. Nanti lupa. Ini kelompok 3.
Iya. Nanti Jepang ini gak mau dijamin. Ganti-ganti. Ya ada pernapasan perut. Udah? Oh, lagi dicari. Ada kesulitan? Tidak ya? Lancar. Ya, awas jangan ketukar-tukar. Jangan dadanya aja, pernapasan dada. Aldi, Aldi. Organnya udah semua ditulis? Udah. Boleh ibu cek dulu. Oke. Nanti ini bisa dijelaskan ya. Nanti ada udara masuk ke lubang hidung, nanti yang kemana gitu ya. Kayak tadi tuh ya. Nah, nanti kalian coba nanti ditiup. Pura-puranya ini alat peraga. Alat peraga sederhana tapi. Ini tuh Bu, isinya sampai selesai semua. Iya. Kasih kesimpulan. Masih banyak. Mulai dari otot angkat tulang rusuk, relaksasi. Benar. Nggak usah. Jangan terlalu terburu-buru, masih banyak waktunya ya. Fokus ya, fokus. Siapa yang mau menjelaskan di kelompok ini? Yang mau menjelaskan siapa di kelompok ini? Ali, oke. Nah, dia lagi pilek. Iya, enak banget nih. Udah berapa semingguan Anda. Jaga kesehatan.
Mekanismenya itu cara kerja ya, cara kerja di pernapasan dada gimana? Nah, organ-organnya apa saja dijelaskan di situ. Nah, organnya apa yang berperan? Kelompok ini sudah? Oh, lagi. Oke. Nah, untuk yang menyajikan hasil di situ ada organ pernapasan, mekanismenya ya. Nah, mekanismenya organnya apa yang bekerja berarti di situ? Oh, ditulis kayak Tulang rusuk dan diafragma ya. Nah, mekanisme itu cara kerja. Cara kerja dari Ibu, ini nggak ada ini apa yang isinya kayak usus diafragma. itu di bawah. Terasa nggak ada. Saya makanya nggak boleh tulis. Nggak kelihatan kena balon. Terus sampai mana ya? Perut saya. Aldi fokus Aldi. kan tadi ini dulu kan masuk itu kan masuk dulu berarti nanti baru tadi tuh baru nanti terus titik baru nanti ininya yang ekspirasinya. Ya Allah, udah selesai belum? Yang lainnya sudah mau selesai sampai mau kesimpulan ya. Iya, ya saja ya. Kalau jelasin ini tadi aja kayak tadi, udara masuk ya, oksigen masuk melalui lubang hidung, terus habis ke lubang hidung kemana? Laring dulu. Laringnya mana? Ini laring. Laring kan ada laring. Di bawahnya aja nggak apa-apa. Laring masuk ke laring. Sini ya, Ibu. Nah, habis ke laring terus ke bronkus bronkeolusnya mana? Ini kok nggak ada sih? Coba dicek lagi di gambarnya. Itu nggak salah sih, cuman kurang aja. Kurang ini. Bronkus bronkeolus, iya. Boleh ditulis dicek di situ. Bronkus bronkeolus adanya di mana? Di gambar ya.
Iya. Yang ada itu. Yang ada bronkus bronchiolus ya. Itu kesimpulan dari semua materi. Iya, kesimpulannya. Nah, antara ini kan ya, antara tulang ini nih. Berarti diulang. Enggak, nggak usah diulang, tinggal ditambahin aja bronkus, bronchiolus. Jadi nanti dijelaskan ya, udara atau oksigen masuk ke dalam lubang Hidup terus ke mulut. langsung ke faring. Kan di sini ada namanya epiglotis tadi. Epiglotisnya kalau misalkan bernapas berarti dia menutup. Ya. Nah, jadi nggak masuk ke dalam rongga mulut. Masuk dari rongga hidung ke faring. Habis ke faring, laring. Baru ke baru ke bronkus, bronchiolus, alveolusnya di mana? Nah, ini alveolus di sini, di daerah sini. Gitu. Boleh yang ininya aja, yang pentingnya aja ya, 1, 2, 3 gitu. Nah, boleh. Kalau lagi makan gabah itu yang itu kakaknya tuh Epiglotis. kalau minum kesengguruk buang Iya, tersedak, tersedak. habis lari tidak kesengguruk ini dulu. Iya, trakea, bronkus, bronchiolus, alveolus, baru ke paru-paru. Ada yang sudah selesai? Belum? Masih ada waktu 3 menit lagi ya? Allah sayang, buruan sayang. Epiglotis. Nanti di sini boleh dikasih nama kelompok juga ya, atau di mana ya, di ya sebelah sini aja. Ini nama kelompoknya siapa aja? Dian, Rizky, Dian Milea, Indah. Indah. Sampai mana?
Saya nggak apa-apa. Udah sampai kesimpulan ini. Udah. Sudah? Oke, yang sudah silakan persiapkan untuk membuat yel-yel kelompok ya, sebelum maju ke presentasi ke depan kelas ya. Ya, yang sudah selesai boleh persiapkan yel-yel untuk maju ke depan kelas. Yang baca itu boleh dibagi apa satu aja? Boleh dibagi. Nanti tuh kan saat ada moderator, nah satunya tuh ada yang menerima tanya jawab dari. Nanti ada yang menanggapi. Jadi nanti kamu yang menanggapi. Boleh, kalau ada yang bertanya dari kelompok lain nanti ditanggapi. Sudah selesai? Ada yang belum? Belum. Ibu kasih waktu 1 menit lagi ya. Jangan lupa yel-yelnya loh ya. Bingung bikin yel-yelnya. Semangat. Nih, anggotanya sudah ditulis namanya? Iya. Kelompok 1 ya? Iya. Sudah, kelompok ini udah selesai? Sedikit lagi? Sambil menunggu kelompok, yel-yelnya sudah dipersiapkan? Belum? Kelompok ini sudah bikin yel-yel? Belum? Belum lagi yel. Oh ya. Tugasnya sudah selesai tapi ya? Kelompok 2? Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Tinggal buat yel-yel ya? Oke. Lagunya dulu kata aku.
New. Sudah? Sudah. Kalau Yalina udah? Sudah. Ya, oke. Kelompok 3 sudah sampai mana? Kesimpulan. Cepat ya, waktunya mau habis. Habis bronkiolus, terus langsung ini atau langsung Bronkus dulu, bronkiolus. ini baru paru-paru ya? Ya. Oke, sambil menunggu kelompok 3 selesai, mungkin kelompok 1 untuk maju presentasi terlebih dahulu ya. Yal-yalnya sudah dipersiapkan? Oke, sudah. Boleh maju ke depan. Yang lainnya boleh disimak dulu ya. Untuk kelompok 1 mau melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, kami ingin memberikan yel-yel. Oke. Kelompok 1, semangat, giat belajar, konsentrasi, mengerti. Oke, bagus ya. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafenurul Aini. Saya Rafis Yosi. Saya Ilham Mubarak. Saya Keller Stiana. Saya Quinsa Derby. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pernapasan. Jenis pernapasan dada, inspirasi, menghirup udara di mana otot-otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Ekspirasi, mengeluarkan udara di mana otot-otot antar tulang rusuk relaksasi, rongga dada mengecil dan udara keluar dari paru-paru. Pernapasan perut, inspirasi, diafragma berkontraksi dan turun sementara otot perut mengendur, memperluas rongga dada dan memungkinkan udara masuk. Ekspirasi, diafragma melaksasi dan naik. Otot perut berkontraksi, mengurangi volume rongga dada dan mendorong udara keluar. Berdasarkan penyelidikanmu, organ pernapasan apa yang bekerja pada saat inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan dada? Bagaimana mekanismenya? Rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Pada saat otot-otot antar tulang rusuk relaksi, rongga dada mengecil dan udara keluar dari paru-paru. Berdasarkan penyelidikanmu, organ pernapasan apa yang bekerja pada saat inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan perut? Bagaimana mekanismenya? Otot perut mengendur, memperluas rongga dada sehingga memungkinkan udara masuk. Pada saat otot perut berkontraksi, mengurangi volume rongga dada dan mendorong udara keluar. Berdasarkan penyelidikanmu, apa perbedaan pernapasan dada dengan pernapasan perut? Pernapasan dada menggunakan antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut menggunakan diafragma. Berdasarkan penyelidikanmu, buatlah kesimpulan. Dari kesimpulan yang kita buat, kita dapat membedakan antara pernapasan dada dan pernapasan perut, sehingga kita mengerti urutan dari sistem pernapasan pada manusia. Oke, presentasinya sudah selesai.
Kelompok lain silakan, ada yang menanggapi? Ada yang menanggapi? Sudah jelas? Cukup? Sudah cukup jelas? Nah, tadi di diafragma adanya di mana? Pernapasan dada atau pernapasan perut? Perut. Perut. Kalau otot tulang rusuk di pernapasan? Dada. Dada. Oke, seperti sudah jelas ya? Sudah. Terima kasih. Tepuk tangan ya. Boleh? Baik, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk kelompok 2 maju ke depan untuk melakukan presentasi. Ya, silakan. Adik, pegang. Siap. Oke, yang lainnya silakan diperhatikan ya. Ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memperlihatkan yel-yel dulu. Yel-yel dari kelompok 2. Oke, yel-yelnya. 1, 2, 3. Lubang hidung, faring, laring, trakea. Sebentar, kurang semangat. Nah, diulang ya. Ayo, yel-yel itu harus semangat. Boleh, ditaruh dulu. Oke, siap? Siap ya? 1, 2, 3. Lubang hidung, faring, laring, trakea, bronkiolus, bronkus, paru-paru, alveolus, diafragma. Itu adalah organ-organ sistem pernapasan manusia. Oke. Oke, lanjut ke presentasi ya. Jenis pernapasan, pernapasan dada, inspirasi masuknya udara ke paru-paru, ekspirasi keluarnya udara ke paru-paru. Terus pernapasan perut, udara dihirup ke dalam perut bukan ke dada. Ekspirasi menghembuskan nafas dengan menggunakan otot diafragma. Terus ini. Berdasarkan penyelidikanmu, organ pernapasan apa yang bekerja pada saat inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan dada? Bagaimana mekanismenya? Otot antar tulang rusuk atau otot interkostal dan diafragma. Berdasarkan penyelidikanmu, organ pernapasan apa yang bekerja pada saat inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan perut? Bagaimana mekanismenya? Pada pernapasan perut, organ yang berperan utama adalah otot diafragma dan otot dinding perut. Gantian dong. Yang mana? Yang ini. Berdasarkan penyelidikanmu, apa perbedaan pernapasan dada dengan pernapasan perut? Pernapasan dada menggunakan otot-otot antar tulang rusuk atau otot interkostal, sementara pernapasan perut diafragma yang terletak di antara rongga dada dan perut untuk mengatur volume rongga dada. Berdasarkan penyelidikan, buatlah kesimpulan. Kesimpulannya adalah ketika sedang makan tidak boleh sambil berbicara dikarenakan bisa mengakibatkan epilatis terbuka yang mengakibatkan tersedak, dan sebaiknya kita menghindari asap rokok dan polusi udara, dan lebih baiknya kita menerapkan pola hidup sehat. Oke, menerapkan pola hidup sehat. Ada yang mau menanggapi?
tadi di kelompok 2 ini lebih ini ya, lebih detail. Apa yang sudah dijelaskan dikasih ke kesimpulan ya. Nah, di situ ada apa? Alat peraga pernapasan sederhana. Mereka yang buat alat pernapasan manusia ya, boleh dijelaskan, Nok? Apa yang pegangin? Di dalam sistem pernapasan terdapat lubang hidung, faring, laring, trakea, bronkiolus, bronkus, paru-paru, alveolus, dan diafragma. Oke, betul nggak urutannya? Yakin? Coba diulang. Lubang hidung, faring, laring, trakea, bronkiolus dulu apa bronkus dulu? Oke, bronkus dulu. bronkiolus, alveolus, lalu ke paru-paru. paru-paru. Nah, tadi sudah dijelaskan ya kalau paru-paru adanya di pernapasan dada atau perut? Kalau diafragma? Perut. Nah, ini harusnya ditanggapi gitu ya. Oke, bagaimana cara kerjanya? Boleh diperhatikan yang lainnya ya. Oh, jadi yang itu cuma satu. Harus berdua ya, dua-duanya itu. Lagi. Coba udah. Nah, gitu. Nah, nggak kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ke bawah lagi nah. Oh, jadi ketika menghirup maka kan ketika dihembuskan mengecil itu seperti itu contohnya ya, pakai alat sederhana. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 plusnya ya. Oke, silakan kelompok 3 untuk maju ke depan presentasi. Yang lainnya menyimak dan menanggapi ya, barangkali ada yang salah tadi kan bisa ditanggapi. Oke, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, sebelum kami mau mulai presentasi, ada yel-yel dulu nih. Boleh di bareng-bareng ya kita ngomongnya ya. 1, 2, 3. Coba diulang ya. Malu karena lucu. Oh, gitu. 1, 2, 3. Kami dari kelompok 3. Ada Dian, ada Indah, ada Repan, ada Rizky, dan juga ada Aldi. Ceria, pintar, itulah kelompok 3. Halo semuanya. Halo. Oke. Itu yel dari kelompok 3. Nah, untuk materinya akan dibacakan oleh Aldi. Ya, silakan Aldi. Oke, jadi di sini kami akan memaparkan materi tentang apa saja mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan itu ada 2. Yang pertama adalah pernapasan dada dan kedua adalah pernapasan perut. Inspirasi dari pernapasan dada. Pada saat inspirasi menggunakan pernapasan dada, otot di antara tulang rusuk berkontraksi dan terangkat yang membuat volume dada membesar sehingga udara dapat mengalir dari luar ke paru-paru.
Pada saat ekspirasinya, pernapasan dada dimulai dari otot antar tulang rusuk yang berelaksasi dan tulang rusuk akan tertarik ke posisi semula. Volume rongga dada mengecil, tekanan udara dari rongga dada meningkat dan udara keluar. Yang kedua adalah pernapasan perut. Pada saat inspirasi menggunakan pernapasan perut, otot diafragma berkontraksi yang mengakibatkan volume rongga dada membesar. Udara pun bisa masuk ke dalam paru-paru. Pada saat ekspirasi, menggunakan pernapasan perut, bermula dari otot diafragma yang berelaksasi dan otot dinding perut yang berkontraksi, sehingga udara dalam paru-paru bisa keluar. Selanjutnya, ada penyelidikan dari kelompok kami yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Oke. Berdasarkan penyelidikan, organ pernapasan apa yang bekerja pada saat inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan dada? Otot diantaranya tulang rusuk yang berkontraksi dan terangkat sehingga membuat volume dada membesar dan membuat udara sekitar masuk. Selanjutnya, berdasarkan penyelidikanmu, organ pernapasan apa yang bekerja pada saat inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan perut? Bagaimana mekanismenya? Yaitu otot diafragma yang berkontraksi. Hal ini mengakibatkan volume rongga dada membesar. Udara pun bisa masuk. Berdasarkan penyelidikanmu, apa perbedaan pernapasan dada dengan pernapasan perut? Pernapasan dada adalah pernapasan yang menggunakan otot di antara tulang rusuk dan membuat volume dada membesar. Tulang rusuk perut menggunakan otot diafragma yang membuat rongga dada membesar. Berdasarkan penyelidikan, ada kesimpulannya, yaitu ketika kita menggunakan pernapasan dada, otot di antara tulang rusuk yang membuat volume dada membesar. Jika menggunakan pernapasan perut, kita menggunakan otot diafragma yang mengakibatkan volume rongga dada membesar. Jadi, dua mekanisme atau jenis pernapasan ini berbeda dan digunakan sesuainya kebutuhannya. Oke, sudah? Itulah presentasi dari kami. Dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Ada yang menanggapi? Oke, nggak ada? Jelas? Oke, kalau sudah jelas boleh ditutup ya. Dian. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tangan ya. Oke, boleh duduk. Oke, Ibu minta satu siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang mau? Ibu bantu ya, Queen. Boleh maju ke depan, Queen? Yuk, Queen. Oke. Oke. Kesimpulan dari pembelajaran ini, kita jadi tahu gimana cara pernapasan di manusia gitu. Terus ada apa saja organ-organnya? Organ-organnya dari hidung, laring, faring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus, paru-paru sama diafragma. Udah tahu Queen kalau misalkan bernapas itu untuk apa? Untuk menghirup oksigen biar kita ada energi. Oke, menghasilkan energi. Oke, boleh. Terus organ-organnya tadi sudah disebutkan ya. Ada mekanisme pernapasan ada berapa tadi? Ada 2. Oke, apa saja? Inspirasi sama ekspirasi. Kalau inspirasi apa? Masuknya oksigen ke dalam paru-paru. Oke, yang ekspirasinya? Keluarnya karbon dioksida dari paru-paru. Oke, infeksi yang ada di sistem pernapasan apa saja yang Queen ingat tadi? Infeksi. Iya, gangguan pernapasan apa saja? Ada bakteri, Oke. terus jamur, Oke. sama virus.
Oke, itu infeksi ya. Penyakitnya apa? Influenza. Oke, kalau yang non infeksinya? Dari asap kendaraan Oke, penyakitnya apa biasanya yang ditimbulkan? Asma. Sudah? Oke, terima kasih. Oke, alhamdulillah sudah semua presentasi. Bu harap semuanya sudah selesai memahami tentang sistem pernapasan manusia ya. Sudah menyebutkan organ-organ juga, sudah tahu bagaimana cara mekanisme sistem pernapasan manusia. Sekarang Ibu meminta untuk kalian melakukan refleksi pembelajaran ya. Ibu bagi kertas refleksinya, silakan kalian tulis. Oke. Ya, nggak usah dikasih nama, nggak apa-apa. Oke. Nggak usah dikasih nama, nggak apa-apa ya. Kalau sudah dikumpulkan ya. Kalau sudah dikumpulkan ya, nggak usah panjang-panjang. Sudah? Kalau sudah boleh dikumpulkan. Nah, oke, kalau sudah boleh dikumpulkan ya. Enggak. Kelompok ini sudah? Indah sudah? Belum Dilan. Ya, Sinda. Ya, kelompok ini sudah? Oke, sambil menunggu refleksinya, untuk materi minggu depan kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah. Nanti kalian boleh cari referensi dulu untuk materi sistem peredaran darah. Untuk pertemuan kali ini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya, semua sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, Ibu cukupkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.